Frameworks tentang monumen memiliki deskripsi yang berbeda-beda menurut perspektif profesional. The Monument Guide oleh Dark tahun 1991 memberikan deskripsi non-kritis monumen sebagai persoalan geografis daripada lanskap budaya, sebuah rumah harta karun di ruang terbuka atau galeri topografi. Marina Warner pada tahun 1985 membaca monumen melalui sejarah budaya, yaitu sebagai penanda budaya untuk sebuah kota. Gagasan bahwa monumen berdiri untuk identitas budaya diperluas oleh Donald Horne yang memasukkan objek sehari-hari. Monumen berdiri untuk identitas budaya. Sedangkan John Molyneux, seorang sejarawan sosial, melihat dari sudut kekuasaan dalam masyarakat industri, untuk mengekspos kontradiksi dalam bagaimana society merepresentasikan dirinya. Miners Memorial di Frostburg, Maryland, dibangun oleh Andrew Leicester pada tahun 1982, yaitu artefak pertambangan tua yang terdiri dari serangkaian lorong dan ruang yang dapat dilalui oleh pengunjung, memperlihatkan perjalanan kehidupan dari masa bayi hingga kematian, menggabungkan seni, sejarah lokal, dan partisipasi masyarakat untuk memperingati masa lalu yang terpinggirkan. Cincinnati Gateway pada tahun 1988 di Sawyer Park di Ohio River merupakan proyek yang lebih ambisius dengan anggaran yang lebih besar dan lebih banyak kendala untuk mencapai citra kota yang diinginkan. Bangunan yang menggambarkan berbagai aspek sejarah kota Cincinnati dari zaman prasejarah hingga periode pemukiman awal. Elemen utamanya adalah babi dengan sayap di atas tumpukan perahu, yang menandakan Porkopolis atau kota sebagai pusat produksi daging babi. Digambarkan oleh John Beardsley pada tahun 1989 sebagai representasi masa lalu yang dekoratif, yaitu mengkomunikasi tempat dengan cara yang sama seperti budaya warisan. Maka, ada 3 framework untuk menginterogasi gagasan tentang monumen. Mengikuti Bard dan Molyneux sebagai pemaksaan ideologi, mengikuti Dark dan Warner sebagai landmark atau penanda tempat, atau kemungkinan ketiga adalah monumen itu bisa didemokratisasi. 2 kategori pertama tumpang tindih. Nelson's Column misalnya, ketika didirikan pada tahun 1842, merupakan gambaran kekuatan angkatan laut Inggris dalam gaya neoklasik aristokrat, yang sejak saat itu populer karena gambarnya dipakai dalam postcard London. Perlawanan dan demokratisasi dari monumen. Tantangan terhadap bahasa klasik alegori dimulai pada abad ke-19, termasuk Rodin's The Thinker, yang menggunakan pendekatan realis untuk mengekspresikan simpati terhadap emansipasi para pekerja Prancis di abad ke-19, di mana realisme saat itu menjadi puncak gerakan seni politik radikal di Prancis. Rodin menginterpretasikannya sebagai simbol sosial yang menggambarkan the fertile thought of those humble people of the soil who are nevertheless producers of powerful energies. Kasus seni di ruang publik lain yang mencoba program banding yaitu Forward di Centenary Square, Birmingham, oleh Raymond Mason pada tahun 1991. Patung yang menggambarkan masyarakat Birmingham yang berjalan dalam proses menuju masa depan. Namun figur yang digambarkan merupakan stereotip yang tidak mungkin ada dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, penerimaan publik akan monumen realisme sosialisme saat itu sangat sulit sehingga akhirnya dihancurkan. Selain itu ada Platform Space oleh Kevin Arterton pada tahun 1985 sampai 1986. Yaitu patung 3 figur life-size yang dipasang di peron. British Rail mengungkapkan, saya menggunakan peron stasiun sebagai alas untuk 3 figur, menempatkan mereka ke dalam realitas yang sama dengan penumpang kereta. Karya ini adalah tentang spekulasi wisatawan lain yang terlintas di benak seseorang saat termenung dan menunggu kereta. Dengan menggunakan anak muda sebagai model, saya juga mencoba menangkap semangat optimisme anak muda. Anti-monumen. Anti-monumentalisme adalah filosofi dalam seni yang menolak kehadiran kekuasaan dalam lingkup sosial yang memaksakan otoritasnya di ruang publik. Biasanya karena pemerintahan suatu negara mendirikan monumen di ruang publik untuk menyimbolkan ideologi individual dan memengaruhi narasi tempat bersejarah. Contohnya adalah The Monument Against Fascism pada tahun 1986.
Kolom setinggi 12 meter yang dilapisi timah yang awalnya diangkat ke atas, kemudian secara berkala ditenggelamkan ke dalam lubang di bawahnya. Para seniman meletakkan teks di sampingnya. We invite the citizens of Harburg and visitors to the town to add their names here to ours. In doing so, we commit ourselves to remain vigilant. As more and more names cover this 12-meter high lit column, it will gradually be lowered into the ground. One day it will have disappeared completely, and the site of the Harburg Monument Against Fascism will be empty. In the long run, it is only we ourselves who can stand up against injustice.